Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LKI yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmat yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Dengan dua nikmat itu membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu Allah jalla fa hiya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan apapun yang dari Allah itu adalah kenikmatan, tidak membuat kita taat lebih dekat kepada Allah adalah fa hiya baliyah, adalah musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian pada malam hari ini adalah tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan, dan nanti di sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Barangkali dalam pemaparannya nanti kurang paham bisa ditanyakan setelah beliau menyampaikannya. Lawan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung bulan Hijriah ini ataupun sudah masuk di dalam bulan Hijriah, bulan tahun baru Hijriah ini, maka Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya memberikan kita kenikmatan, sampai-sampai kenikmatan tersebut tidak mampu kita catat, tidak mampu kita hitung. Dan kenikmatan tersebut sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala tadi, kullu ni'matin, setiap kenikmatan, la tuqarribu ilallah, yang tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa baliyah, maka kenikmatan tersebut baliyah, musibah bagi kita. Kenapa? Karena kita tahu semua kenikmatan yang kita nikmati, yang kita miliki, yang kita rasakan sampai saat ini, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, maka mari sama-sama kita mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat apa saja kesalahan kita. Karena hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kaki kita tidak akan pernah bergeser nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, sampai Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang 4 perkara. Tentang jasad kita, tentang harta kita, tentang umur kita, tentang juga ilmu yang telah kita dapatkan. Semua pertanyaan itu nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak akan mungkin satu makhluk pun, baik di bumi ini ataupun makhluk di luar bumi ini, yang mampu menolong diri kita. Maka mari sama-sama kita bermuhasabah diri, harta kita, ilmu yang kita miliki, jasad kita, umur kita, apakah sudah benar-benar kita syukuri dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru jarang sekali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Jika belum kita syukuri dengan sebenar-benarnya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru Hijrah ini mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut kepada Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sebelumnya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke dalam ayat 40 ataupun yang 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, anak keturunan Israel. Kemarin Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, dan tidak ada nabi yang memiliki dua nama kecuali Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Dan satu lagi, akan tetapi itu sudah masyhur di kalangan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi yang memiliki dua nama selain Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam nama lainnya adalah Israil. Ada juga yang mengartikan Israil, Isra adalah Rasul, Il adalah Allah, maka Israil adalah Rasulullah. Ada yang mengartikan seperti itu. Akan tetapi yang kuat adalah pendapat bahwasanya Israil adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya Bani Israil, wahai anak keturunan Israil, ulkuru ni'amati allati udkuru, ingatlah ni'amati, nikmat-nikmatku. Kemarin kaidah ketika ada satu huruf mufrad, satu kata mufrad yang bergandeng ataupun bergabung dengan domir, baik domir mutakallim ataupun domir yang zahir yang nampak, maka isim mufrad yang artinya satu tadi berubah artinya menjadi jamak. Uzkuru ni'mati, bukan mengarti, kita tidak mengartikan nikmatku, akan tetapi apa? Nikmatku, jamak bentuknya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah kepada saya janji-janji yang sudah kalian perbuat. Wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun, maka niscaya aku akan menempati janji saya kepada kalian semua. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Maka Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel, anak keturunan Yakub alaihissalatu wassalam, untuk mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan cara mengingat semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan rasa syukur kita, akan meningkatkan ibadah kita, akan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mbakku ini loh, kamu sudah tak kasih ini, tak kasih itu, tak kasih ini, tak kasih itu. Apa yang kamu berikan kepada saya? Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW sudah jelas. Haqqullahi 'alal 'ibad, haknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku makhluknya, selaku hambanya, apa itu? Anta'budallah, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Ini hak yang harus kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai selaku
selaku hamba. Maka jangan sampai kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita, sedangkan kita sama sekali belum memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu." Ya Allah, hanyalah kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa didahulukan ibadah terlebih dahulu, baru setelah itu isti'an, pertolongan? Karena ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita belum memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kurang sempurna itu semua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta, tapi kok ya kurang ajar. Kok nggak semestinya. Kita belum bekerja di pabrik misalkan, tiba-tiba kita minta gaji. Apakah pantas seperti ini? Tentu tidak. Maka sebagai hambanya yang benar-benar mengaku kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, sang ilah, yang satu-satunya zat yang benar dan berhak kita sembah, maka sepatutnya kita dahulukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kita meminta pertolongan, meminta apapun yang kita ingin dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu pernah menyampaikan kepada kita semua, la ahmilu hamma al-ijabah. Saya itu tidak pernah mengkhawatirkan al-ijabah, tidak pernah mengkhawatirkan ijabahnya doa saya. Mau itu doa saya diijabah maupun tidak, saya tidak pernah khawatir tentang hal tersebut. Walakin ahmilu hamma doa, tapi yang aku khawatirkan adalah doa saya. Apakah saya bisa istiqomah di dalam berdoa ataukah tidak? Kenapa seperti itu? Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Entah langsung dikabulkan di dunia, entah diganti dengan cara apa? Dengan cara kita terhindar dari mara bahaya, ataupun nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan dengan sesuatu yang lebih baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa aufu bi ahdi, tunaikanlah janji kalian wahai Bani Israel. Apa janji-janji mereka? Di dalam kitab mereka, kitabnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Ada ini. Yakub sendiri memiliki 12 anak. Yang kita tahu paling masyhur adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian Benyamin yang di dalam bahasa kita, saya kurang hafal nama-namanya. Nah, saya catat di sini. Ada Yakub memiliki 12 anak. Ada Yusuf alaihissalatu wassalam, ada Benyamin, ada Dan, namanya ada Dan. Kemudian ada Jad, ada Naftali. Ini bukan nama-nama Arab. Ini bukan nama-nama Arab. Makanya mereka Bani Israel ketika datangnya Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang bukan dari keturunan mereka, maksudnya bukan dari golongan mereka, akan tetapi dari bangsa Arab, apa yang mereka lakukan? Tidak terima. Kenapa? Bukan dari golongan mereka. Ini bukan nama-nama Arab. Yusuf, Benyamin, dan Jad, Naftali, kemudian ada Isakhar dan lain sebagainya, yang berjumlah 12 ini. Nah, dari 12 anak ini nanti akan menjadi 2 golongan. Yang pertama Yahudi, dan yang kedua Nasrani.
Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Israel bacanya Israel Pak ya, bukan Israel ya. Bacanya Israel. Ini yang nantinya jadi Bani Israel. Nah, Bani Israel itu terdiri dari Yahudi, umat-umat Yahudi, dan juga umat-umat Nasrani. Yang lebih dahulu adalah Yahudi. Kemudian setelah itu dari keturunan Yahudi lahirlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam lahirlah umat Nasrani. Satu yang menjadi keunikan. Yahudi adalah suatu agama ataupun suatu anutan zaman dahulu yang merupakan keturunan Yahuda, yang mereka tidak pernah menerima orang dari luar keturunan mereka untuk masuk di dalam agama Yahudi. Tidak pernah. Kenapa? Karena semua nabi-nabi terdahulu, baik Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu diutus hanya kepada umatnya mereka masing-masing. Hanya kepada umatnya mereka masing-masing. Misalkan di sini ada Ustadz Fatah misalkan. Ustadz Fatah ini misalkan Pak ya. Ustadz Fatah ini diutus hanya untuk sekitar Sedai Lawas saja. Di sana ada Ustadz Eko yang misalkan hanya diutus di Paciran saja. Jadi nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya untuk umatnya masing-masing. Yang diutus di Sedayu ya ngurusi yang di Sedayu, yang diutus di Afrika sana yang ngurusi yang Afrika. Baik Yahudi maupun Nasrani. Akan tetapi dari Yahudi dan Nasrani, yang Nasrani inilah yang menyalahi kodrat mereka. Bagaimana kesalahan mereka? Yaitu mereka menerima orang yang bukan dari umat mereka untuk masuk ke dalam agama mereka. Kan sekarang internasional kan Pak ya, Nasrani. Agama Nasrani itu internasional sekarang, yang kita kenal dengan Kristen. Sekarang internasional, semua orang bisa masuk ke dalam agama Kristen. Padahal Nabi Isa alaihissalatu wassalam hanya diutus untuk mendakwai siapa? Umat beliau. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwasanya beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia. Bu'istu ilan nasi ammah. Saya diutus ke manusia secara menyeluruh, baik dari ujung dunia sampai ujung dunia yang lain, semua harus beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah. Jadi dari anak keturunan Yakub lahirlah nanti yang namanya Bani Israel. Dan Bani Israel ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan salah satu nikmat ataupun janji yang sudah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad, dan sungguh akhadallahu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil mitsaq Bani Israil, misak perjanjian Bani Israil. Apa perjanjian mereka? Wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Janji mereka adalah mendirikan salat. Jadi salat itu bukan cuma di agama kita saja. Ada kaidah mengatakan syar'u man qablana syar'un lana malam yukhalif syar'ana. Syariat-syariat sebelum kita semua, sebelum umat kita, itu merupakan syariat bagi kita malam yukhalif syar'ana, asalkan tidak menyelisih syariat kita. Umat-umat terdahulu ada sholat, kurban ada. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika mendapati dua
dua anaknya saling berselisih apa yang diperintahkan untuk memberikan korban sesembahan, yang ketika korbannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, api turun dari langit kemudian membakar korban tersebut dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Salat Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, salat tidak? Salat. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam salat. Banyak sekali menyebutkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan salat. Akan tetapi cara dan tata cara sholatnya itu berbeda. Kalau kita tata cara sholatnya adalah dengan berdiri, diawali dengan takbir, kemudian ada sujud, ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya sampai salam. Tata cara sholat kita. Begitu juga seperti yang sempat kita bahas, tata cara tobatnya orang dahulu dengan tobatnya umat sekarang berbeda. Akan tetapi tetap yang namanya syariat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Dan itu semua menjadi syariat bagi kita asalkan syariat tersebut tidak menyelisihi syariat kita. Nah, mereka Bani Israel berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka yang mereka semua sudah mengakui dan tahu, lain aqamtumus salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ataitumuz zakah dan menunaikan zakat, wa amantum birusuli dan beriman kepada semua rasulku. Ini mereka semua sudah tahu. Makanya kemarin ada 3 suku Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir dan Qainqa. Mereka ini awalnya bukan dari orang Arab. Mereka ini tidak ada di wilayah Madinah ataupun Mekah. Akan tetapi mereka pindah dari tempat asal mereka menuju Madinah. Disebabkan apa? Disebabkan ada perkataan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka yang mengatakan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang muncul di tempat yang banyak kurmanya, yaitu Madinah. Makanya mereka pindah dari tempat asal mereka ke negeri Madinah. Akan tetapi ketika mereka mendapati bahwasanya nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel, bukan dari kalangan mereka, tapi dari suku Arab, maka mereka menolak nabi tersebut. Padahal janji mereka pada Allah Subhanahu wa taala, wa amantum birusuli, beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa azartumuhum, dan juga menolong mereka, yaitu menolong rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa aqradtumullah qardan hasana, dan memberikan, kalau qardun itu pinjaman. Qardun itu pinjaman. Wa aqradtumullah qardan hasana, memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Maksudnya sedekah kepada orang-orang miskin. Ini pinjaman yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dilunasi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Nah, ini janji Allah. Janji Allah di dalam ayat yang kita pelajari sekarang, ufi bi'ahdikum, aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, diampuni dosanya, kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wala udkhilannakum jannat, dan pasti aku akan masukkan ke kalian wahai Bani Israel ke dalam surga. Tajri min tahtil anhar, yang di dalam surga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Bani Israel tatkala mereka mampu menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya seperti ini. Ada kaidah menyebutkan al-jaza min jinsi al-amal. Al-jaza min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung apa yang kita perbuat.
balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang kita perbuat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah sempat menyinggung bagaimana cirinya orang-orang munafik. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami hanya sekedar bersenda gurau, hanya menghina mereka, ngece-ngece lah istilahnya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga ngece-ngece mereka, menghinakan mereka juga. Balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung apa yang dilakukan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat menyebutkan ketika seseorang selama di dunia dia buta. Maksudnya buta apa? Tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah melihat Al-Quran, tidak pernah melihat agama Islam ini, maka nanti di akhirat dia juga buta. Sebagaimana dia di dunia tidak pernah melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Balasan itu tergantung amal ibadah yang dilakukan seorang hamba selama di dunia ini. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian harus merasa takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa-apa yang telah aku turunkan, musaddiqan, sebagai pembenaran, lima ma'akum, apa yang bersama kalian dari isi Taurat, yang mengatakan nanti akan ada nabi terakhir. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi pertama kali yang kafir terhadap bihi, Rasulullah Subhanahu wa taala yang terakhir, ataupun wahyu yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayatku tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian bertakwa. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya, wala tasyaru bi'ayati samanan qalila adalah mereka orang-orang Bani Israel ahli kitab. Mereka tidak mau mengajarkan apa yang ada di dalam kitab mereka kepada umat mereka kecuali mereka dibayar. Ada yang ini, ada istilah begini kemarin, masya Allah, namanya dai air pam. Dai air pam. Yang air pam ini tidak bisa ngalir kecuali PDAM, air PDAM, Pak. Tidak bisa ngalir kecuali dibayar dulu baru bisa ngalir airnya. Kemudian ada juga dai air got, yang dia itu bau, saking baunya itu sama sekali tidak ada orang yang mau. Ada juga dai air hujan, tanpa diminta pun terus memberi dan menghidupi. Maka Bani Israel ini, karena ayat ini berhubungan dengan mereka tidak mau mengajarkan kitab mereka kecuali mereka dibayar. Kita tahu sekarang umat Nasrani, Kristen yang ada saat ini, kalau kita punya teman misalkan orang-orang Kristen, saya punya teman orang Kristen, karena dahulu di Sulawesi antara Muslim, Kristen, kemudian Buddha itu campur. Muslim, Kristen, Buddha itu campur. Akan tetapi campurnya berbeda desa. Desa ini khusus Muslim, desa ini khusus Kristen, desa ini khusus Buddha. Hindu, orang Bali, Hindu. Ini campur seperti itu, dan saya punya teman di sana. Yang nyukur rambut saya juga orang Kristen, masya Allah. Boleh tidak seperti itu, Pak? Boleh tidak kita muamalah dengan orang kafir, non Muslim? Muamalah duniawiyah boleh, tidak ada salahnya. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika muamalah kita dengan mereka yang berhubungan dengan muamalah diniyah tentang agama ini.
Nah, mereka orang-orang Kristen itu ketika masuk ke gereja mereka diwajibkan untuk memberikan uang kepada siapa? Pendeta. Maka pendeta ini sugih-sugih, Pak. Pendeta itu sugih, makmur. Beda dengan kita umat muslim. Ustaz-ustaz orang sing makmur, adapun karena memang usaha sendiri, Masya Allah. Ini bedanya umat sekarang dengan umat-umat terdahulu. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka umat Bani Israel itu sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddaltukum 'alal alamin. Paling baik di alam semesta ini. Akan tetapi tafsirannya adalah paling baik di zaman mereka. Di zaman sekarang belum tentu. Zaman sekarang yang paling baik siapa? Ya umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan, bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kuntum khaira ummah, kalian itu umat terbaik. Tapi dengan syaratnya adalah kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak melakukan itu, kita tidak dikatakan umat terbaik. Kita bisa dikatakan umat terbaik, menjadi umat terbaik tatkala amar ma'ruf dan nahi mungkar jalan di antara kita semua. Masya Allah. Saya sekarang tinggal di Blimbing. Nah, di Blimbing ini tidak saya jumpai di tempat saya asalnya, Pambon. Tidak saya jumpai di Pambon. Apa? Di Blimbing itu ada perkumpulan rutin yang dilakukan oleh kepala tetangga. RT apa? Rukun tetangga. Yang dilakukan oleh rukun tetangga sana, Pak RT. Dikumpulkan semua di sana. Untuk apa? Membahas kemaslahatan orang-orang sekitar sana. Kemarin saya ikut, Masya Allah. Apa yang dibahas? Pak, di sekitar kita sini ada warung yang digunakan untuk markas minuman keras. Maka diambil sikap dari dari Pak RT ini. Diambil sikap yang tegas, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Akhirnya apa? Tentram daerah sana. Tidak ada yang namanya kemaksiatan yang parah sekali. Adapun kemaksiatan yang kecil yang tidak bisa kita tanggulangi, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Maka kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita atur keluarga kita. Kalau kita sebagai ketua lembaga, maka kita atur lembaga kita. Kalau kita sebagai kepala desa, kita atur desa kita. Jangan sampai desa kita banyak maksiatnya. Jangan sampai desa kita itu banyak hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari desa tersebut. Nah, kita bisa menjadi umat terbaik kapan itu? Tatkala kita keluar untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masya Allah. Wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kamu bertakwa. Takwa kemarin ada 3 makna. Pertama adalah ketika sebelumnya didahului dengan larangan, maka arti takwa adalah meninggalkan larangan tersebut. Yang kedua adalah ketika sebelum kata takwa didahului dengan perintah adalah, maka arti takwa tersebut adalah melaksanakan perintah. Sedangkan ketika sebelum kata takwa tidak didahului dengan larangan ataupun perintah, artinya secara umum, maka arti takwa mengandung dua ini, yaitu meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapatkan dari beliau, Masya Allah, Allah yarhamu rahmatan wasi'ah, Ustadz Sofi Mu'alim, yang dahulu saya sempat duduk di majelis beliau, mulazamah sama beliau. Kemudian beliau memberikan saya ilmu ini. Takwa terbagi menjadi 3. Dan setiap takwa yang terlintas di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap ayatnya pasti berbeda maknanya. Masya Allah, pasti berbeda maknanya, tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala bahas di dalam ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian
bersama orang-orang yang ruku. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah ta'muruna nas, kalian memerintahkan manusia, menyuruh manusia bilbir, dengan suatu kebaikan, suatu amal soleh, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, dan kalian wahai Bani Israel tatslu, tilawah. Jadi ada bedanya qiraah dan tilawah, kemudian hifad. Qiraah hanya sekedar membaca yang tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya, tidak mentadaburi, tidak mempelajarinya, itu qiraah. Sedangkan tilawah itu bukan hanya sekedar membaca, tapi apa? Sekaligus mentadaburi artinya dan juga mempelajari maknanya. Antara qiraah dan tilawah berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa antum tatslun. Tatslun bukan hanya sekedar membaca, tapi apa? Mengetahui isi dari apa? Dari kitab-kitab mereka. Wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ini bahasa kasarnya opo gak diutek kalian? Ini bahasa kasarnya. Apa nggak punya otak kalian? Kalian ini sudah tahu isi dari Al-Quran, sudah tahu isi dari kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian hanya sekedar ngomong, merintahkan kepada orang lain, sedangkan diri kalian lupakan. Dan ini Masya Allah, ini ayat yang paling berat yang dirasakan para dai, para ustadz. Kenapa? Karena ini teguran bagi para ustadz, bagi semuanya yang niat untuk dakwah, niat untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini adalah teguran bagi kita, cambukan bagi kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan kepada teman-teman kita, saudara kita dari kebaikan-kebaikan yang ada, kemudian kita merupakan diri kita sendiri. Masya Allah. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menggambarkan bahwasanya nanti akan ada seorang laki-laki, yuja'u birrojuli, didatangkan nanti di neraka seorang laki-laki. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fayulqa finnar fatandaliku bihi aqtabuhu, kemudian dilempar ke dalam api neraka, fatandaliku aknabu. Apa bahasa kita ini apa Pak? Brodol. Bahasa Indonesianya apa brodol niku? Berceceran, brodol. Saking parahnya sampai brodol. Apanya yang brodol? Aknabuhu, aktabuhu, ususnya. Didatangkan laki-laki ini, dilemparkan ke dalam neraka. Saking panasnya api neraka, bahkan siksa yang paling ringan itu apa? Ketika telapak kaki ini menginjak bara api neraka, maka otak kita mendidih. Naudzubillah. Maka otak langsung mendidih. Dan ini laki-laki ini dilemparkan ke dalam neraka, kemudian langsung bahasanya itu langsung brodol, ususnya itu brodol semua, berantakan semua ususnya. Apa yang terjadi? Apa sebabnya dia sampai dilemparkan ke dalam neraka dan disiksa sedemikian rupa? Fayaduru biha finnar kama yadurul himaru birahahu. Kemudian setelah ususnya tadi berantakan keluar semua, dia itu berputar sebagaimana himar, keledai yang memutari. Jadi dahulu orang-orang Arab itu memakai keledai bukan hanya untuk tunggangan agar barang-barang mereka dibawakan keledai tersebut, bukan, tapi juga untuk apa bahasa kita? Giling, untuk menggiling tanaman gandum atau apalah, untuk menggiling. Nah, jadi ditaruh mungkin kayu atau apalah di tengah, kemudian keledai ini berputar untuk menggiling bahan tadi, makanan tadi. Orang yang dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ini yadur, berputar sebagaimana keledai yang memutari. Bahasa Arabnya di sini rohahu, memutari pusat dari putaran tadi. Fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun, kemudian ahli neraka ini berkumpul semua. Saking kagetnya, loh kok ada laki-laki seperti ini loh. Kok ada laki-laki seperti ini dilemparkan ke dalam neraka, disiksa sedemikian rupa.
Berkumpul mereka, fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, mana tadi ayatnya Pak? Ya fulan, wahai fulan, ma asobak, apa yang terjadi sampai kamu disiksa seperti ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu dahulu selama di dunia selalu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan melarang kami untuk melakukan kejelekan? Maka apa yang dikatakan laki-laki tersebut? Fayaqul kuntu amurkum bil ma'ruf, ya dahulu selama di dunia aku selalu menasihati kalian, aku selalu memerintahkan kalian untuk kebaikan, ini baik, ini pahala, ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Akan tetapi apa? Wala atihi, aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku juga melarang kalian kepada hal-hal yang mungkar. Wa atihi, akan tetapi walaupun demikian saya tahu akibatnya, saya tahu jeleknya, saya tahu bahwasanya ini nanti dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atihi, justru saya melakukan hal tersebut. Masya Allah, naudzubillah. Jangan sampai kita yang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang benar dan menyampaikan apa yang salah, tapi justru nantinya kita mengamalkan ataupun tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ini berat sekali. Ini berat sekali. Mungkin banyak sekali dai, banyak sekali ustadz yang sampai-sampai berpikiran, sudah, saya tak berhenti saja untuk berdakwah, saya tak berhenti saja untuk menyampaikan kebenaran. Saya sudah jadi orang biasa saja, saya sekedar datang ke kajian ilmu mendengarkan sudah. Tidak perlu saya menyampaikan ayat ini, tidak perlu saya menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena hukumannya sangat berat ketika apa? Ketika tidak mampu mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Tapi ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kita terus berdakwah, kita terus menasihati. Adapun nanti kita belum maksimal di dalam mengamalkannya, terus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar bisa melakukan apa yang kita sampaikan tadi. Sudah selesai. Satu ayat, dua ayat ini. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in, dan meminta tolonglah bis sabri, dengan kesabaran, was shalah, dan juga salat. Wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in, dan salat itu ingat, lakabiratun, sangat berat, sangat besar, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Salah satu ciri dari orang-orang yang khusyuk itu apa? Yang mereka itu yadhun, yakin bahwasanya mereka annahum mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi rajiun, dan kepada Rabb mereka lah mereka akan kembali. Di dalam bahasa Arab, ketika suatu kata diimbui dengan alif, sin, dan ta, maka pertama mengandung arti meminta. Mengandung arti meminta. Contoh, ghafara artinya mengampuni. Ketika ditambahi alif, sin, dan ta, jadi istaghfara, maka menjadi meminta ampun, mengandung arti meminta. Dan makna yang kedua adalah ketika suatu kata diimbui dengan alif, sin, dan ta, mengandung arti usaha. Mengandung arti usaha. Contoh, aqama yuqimu, mendirikan, ditambahi alif, sin, dan ta. Istaqama yastaqimu, apakah meminta untuk didirikan? Tidak, berusaha untuk mendirikan sesuatu. Salat, ista'inu bisabri was shalah, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai lupa usaha. Karena hanya sekedar minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ikhtiar dan usaha dari pribadi masing-masing, maka doa kita
ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah kajian tafsir Al-Qur'an dengan ayat 40 sampai 43 44. Kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan. Kita break andan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami persilakan. Ya, satu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang siksaan seorang dai yang sangat menyeramkan. Yang ingin saya tanyakan tentang penjelasan
kemuliaan atau nikmat menjadi seorang dai ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak seringkali hanya mendengarkan siksaan-siksaan yang mengerikan, agar kita juga bisa mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi seorang ulama atau seorang dai, agar teman-teman kita semua yang di dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah diberikan penyemangat yang luar biasa, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, uslubnya, cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya adalah dengan cara menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada, sehingga tumbuhlah rasa roja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebutkan siksaan-siksaan, akibat-akibat, sehingga tumbuhlah rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dua sayap yang tidak boleh hilang di antara kaum muslimin. Harus seimbang antara keduanya, yaitu pengharapan kita kepada Allah dan juga rasa takut kita kepada Allah. Adapun nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para dai ahlul ilmi yang menyampaikan ilmu yang sudah dia pelajari tentang Islam ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati, barang siapa yang menghafal di antara umatku ini, mampu menghafal arba'ina hadisan fi amri dinihi, tentang perkara agamanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atsahullahu, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengutus dia ketika di padang mahsyar ataupun nanti ketika masuk ke dalam surga, fi zumratil fuqaha, di dalam golongan orang-orang fuqaha yang faham tentang agama. Ini yang pertama, itu hanya sekedar menghafal saja, hanya sekedar menghafal. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah hafal ayatnya. Orang yang beriman itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan banyak sekali kenikmatan di dalam surga. Tapi ada satu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang beriman ini. Siapa itu? Orang berilmu yang dia juga beriman, mengamalkan apa yang dia pelajari. Apa balasannya? Derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma, di dalam ayat ini menjelaskan derajatnya antara seorang yang beriman dan juga orang yang berilmu plus beriman, maka selisihnya adalah 70.000 derajat. Satu derajatnya perjalanan 50.000 tahun. Bayangkan Pak, Masya Allah. Satu derajatnya perjalanan 50.000 tahun, atau di dalam, kalau tidak salah 50.000 atau 1.000 tahun. Derajatnya walaupun 1.000 tahun tuh panjang tidak perjalanan Pak? Panjang loh 1.000 tahun ini. Kita berjalan dari sini ke sana, Jakarta misalkan, itu sudah berhari-hari. Apalagi 1.000 tahun. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang beriman saja tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang ada. Itu sudah tinggi derajatnya, diberikan surga mengalir sungai di bawahnya. Apalagi yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar beriman. Makanya Masya Allah, orang yang mampu melangkahkan kakinya di majelis ilmu, di kajian ilmu, itu orang yang terpilih Pak. Dari sekian ribu orang yang ada di Sedayu ini loh, cuman berapa ratus yang ada di kajian ilmu, ya kan? Itu orang-orang terpilih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan berilmu, maka Masya Allah, pahalanya luar biasa. Yang ketika menyampaikan satu hal kebaikan dilakukan oleh orang yang didakwahi tadi, pahalanya ngalir. Dan pahala kita tahu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa apa?
berupa kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Di dalam surga ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air tawar yang paling jernih.